Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 5,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film yang memang rilisnya dari tahun 2012 dan memang gue pribadi udah nonton film ini pas gue zaman SMA waktu itu gitu loh. Gue inget banget gitu kayak pas SMA gue nonton film ini rame-rame satu kelas gitu kan. Dan memang kenapa satu hal yang bikin gue pengen review film ini sekarang karena kemarin pagi gitu gue ngeliat di Twitter ada satu kata libido yang dimana kata itu jadi trending topic. Dan gue penasaran aja pas gue klik ternyata memang bener orang-orang tuh lagi pada nge-tweet ngebahas tentang film libido yang ada di film ABC of Death ini, karena itu salah satunya disutradarain oleh Timo Tjahjanto gitu kan, yang sutradara film Sebelum Iblis Menjemput dan film Killers, Headshot atau Rumah Darah gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu ini film apa gitu ya, karena ini film emang agak beda. Jadi film ini sesuai judulnya ABCs of Death. Jadi satu film ini berdurasi 2 jam, itu sebenarnya kepisah-pisah menjadi 26 film. Jadi selama 2 jam kalian bakal nonton 26 macam film-film yang beda dari sutradara yang beda-beda, bahasanya beda-beda juga dan ceritanya beda-beda, tapi ya mungkin yang sama ya ini semuanya sama-sama horor, sama-sama sadis, sama-sama berdarah-darah gitu kan. Jadi mungkin untuk di video kali ini gue bakal review per satu filmnya gitu ya, mulai dari A sampai yang ke Z gitu. Masuk ke film pertama yaitu A is for Apocalypse. Gue kasih nilai 8/10 yang dimana menurut gue film ini sebagai opening gitu ya, ini cukup oke banget gitu. Kayak kita belum apa-apa, belum persiapan apa-apa, tiba-tiba langsung dikasih hal-hal yang sadis gitu. Walaupun memang ceritanya sendiri ya simple gitu loh, nggak terlalu dijelasin gimana-gimana. Karena memang semua film-film di sini tuh ya semuanya cuma durasinya paling 5 menit sampai 7 menit paling maksimal gitu kan. Lanjut kedua, B is for Bigfoot. Gue kasih nilai 4/10. Gue rasa ini film kayak terlalu biasa banget, bahkan terkesan nggak logis gitu ya. Kayak adegan dimana si ceweknya itu dadanya kebelah sampai bolong gitu, tapi dibelahnya kayak pakai pisau yang buat ngemotong apa sih? Memotong pizza. Entahlah, mungkin itu versi lebih tajamnya, versi buat dokter operasi, cuma tetap aja menurut gue itu agak kurang logis aja sih, karena ngebelah dada itu kan banyak tulang-tulang gitu loh maksud gue. Lanjut lagi, C is for Cycle. Gue kasih nilai 5/10. Sebenarnya ini kayak standar aja, biasa aja, udah banyak cerita-cerita ide yang kayak gini, bukan sesuatu yang baru lagi gitu. Kayak contohnya film Triangle ya, filmnya ngulang-ngulang lagi aja, Cycle gitu kan. Lanjut lagi, D is for Dogfight. Gue kasih nilai 5/10. Gue ngerasa film ini rasa buang-buang waktu banget karena cuma slow motion doang, nggak ada dialog, tapi ya udah gitu aja gitu, yang kayak oh ya udah kelar, selesai gitu kan. Lanjut lagi, E is for Exterminate. Gue kasih nilai 5/10. Ini juga biasa banget, kayak ya udahlah ya, kayak udah kalian skip aja, bener-bener kayak productionnya pun juga kayak di rumah doang, terkesan agak ngasal walaupun CGI-nya terasa agak niat dikit. Tapi ya udah selesai gitu aja, nggak berkesan banget gitu. Lanjut lagi, F is for Fart. Gue kasih nilai 1/10. Entah kenapa ini film bener-bener nggak jelas banget, kayak kalian ya maksudnya nonton aja gitu loh, tapi kalian juga pasti kayak apaan sih gitu loh, bener-bener nggak jelas banget, gila kayak ih apaan sih. Lanjut lagi, G is for Gravity. Gue kasih nilai 2/10. Ini juga kayak simple banget tapi nggak terlalu menjelaskan. Maksudnya sesuai judulnya aja, Gravity, tapi kayak ya udah gitu doang, nggak ada dialog, bener-bener kayak terlalu simple dan bahkan visualnya pun tidak menjelaskan secara rinci. Jadi kayak oh dia matinya kenapa, kayak oh ya udah cuma kayak jatuh doang, gravity gitu, udah selesai. Lanjut lagi, H is for Hydroelectric Fusion, yang dimana gue kasih nilai 4/10. Ini juga kayak sebenarnya kayak cukup menarik, kayak ini kita tuh dari awal kayak horor gitu kan, dari awal gitu sampai yang menuju H ini tiba-tiba ada sense of komedinya gitu, karena ini ceritanya karakternya apa sih, anjing-anjing yang bisa ngomong gitu loh, walaupun anjingnya kelihatan banget lah ya pakai kostum gitu kan sebenarnya. Di sini memang ada sense of komedinya gitu. Nah cuma ya ceritanya gitu aja sih, kayak bunuh-bunuhan mati kelar. Lanjut lagi, J is for Jidaigeki. Gue kasih nilai 7/10. Ini sebenarnya yang paling menarik sih dari film Jepang di semua ABC of Death gitu ya, karena ya apa ya, mungkin ceritanya simple tapi jelas, tapi nggak aneh-aneh gitu loh. Maksudnya mungkin emang beberapa kali aneh, tapi ya memang itu kayak cuma di bayangan dia doang gitu kan, yang dimana mukanya tiba-tiba matanya jadi di hidung lah dan kayak gitu, jadi sesuatu yang lucu aja sih tapi menarik. Lanjut juga, K is for Clutch, yang dimana ini juga akhirnya ternyata ada film animasi gitu kan, animasi 2D, dan ternyata ini cukup menarik juga gitu loh, ada komedinya juga sedikit tapi nggak logis juga walaupun gitu, tapi tetap aja sih menarik aja untuk ditonton untuk yang K ini ya.
Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu nih, L is for Libido. Ini film 7 menit tapi memang gila banget ya. Gue kasih nilai 9/10 karena memang apa ya, kayak istilah dari awal kita aduh filmnya gini-gini doang nih gitu kan. Ternyata pas nyampe di L is for Libido ini kayak wow gitu loh, kayak sebenarnya kayak simple, bahkan kayak nggak terlalu jelasin banget ini cowok dapat dari mana, terus itu orang-orang di atas itu siapa sebenarnya gitu kan. Tapi ya kita udah ngerti aja bahwa ini orang-orang lagi pada judi gitu, orang-orang kaya ini ya mempertaruhkan dua orang yang lagi berlomba gitu kan. Lomba apa ya, nonton aja filmnya. Lanjut lagi, M is for Miscarriage, gue kasih nilai 3/10. Ini memang ceritanya simple gitu ya, cuma memang kayak apa ya, kualitas gambarnya itu loh kayak kamera handphone banget. Lanjut lagi, N is for Nuptials, gue kasih nilai 6/10. Di sini sebenarnya sutradaranya itu Banjong Pinsatanakun, yang dimana dia sutradara dari film Pimak, Phobia, atau Shutter gitu. Nah, jadi maksud gue kayak ya udah ada kualitas lah, sama kayak Timo gitu kan. Nah, cuma di sini memang ceritanya cenderung biasa aja walaupun menarik gitu, kayak tentang burung beo yang terlalu membocorkan rahasia si cowok di sini gitu kan. Jadi akhirnya ya ketahuan, ya udah, cuma nggak terlalu sadis sih menurut gue. Lanjut lagi, O is for Orgasm, gue kasih nilai 6,5. Sebenarnya ini agak absurd dan bahkan ini cenderung kayak film-film art gitu ya. Maksudnya bukan kayak film komersil gitu. Dan gue suka banget sebenarnya sama sinematografi ya. Mungkin ini salah satu sinematografi yang paling bagus kali ya, karena bukan kayak film biasanya dan memang ceritanya agak absurd sedikit gitu. Memang apa ya, kayak surreal gitu loh, bukan sesuatu yang nyata. Jadi kayak ya tentang cewek lagi orgasm terus mungkin dia dibunuh, dan di situ kayak pas dia lagi orgasm itu kayak ngeluarin bubble gitu kan, dan bubble yang itu makin lama kayak pecah-pecah gitu semuanya, dan yang tadi dia keenakan terus malah jadi terancam karena mau dibunuh gitu kan. Lanjut lagi ke P is for Pressure, gue kasih nilai 7/10. Mungkin ini memang kualitas gambarnya cenderung nggak bagus gitu ya, bener-bener kayak kualitas film ya murahan banget kayak anak SMA yang bikin gitu. Tapi jujur ceritanya itu menurut gue paling jelas, walaupun dialognya pun minim banget gitu ya, dikit. Tapi sebenarnya ini kayak ada background karakternya, ada motivasinya, jadi semuanya jelas aja sih. Lanjut lagi, Q is for Quack, gue kasih nilai 6. Sebenarnya kalau sutradara di film Q ini, dia sutradara dari film You Are Next gitu ya, dan beberapa film horror lainnya, cuma gue lupa gitu. Nah, cuma di sini memang ada sentuhan komedia juga, jadi kayak mereka seakan menyindir pihak ABC of Death, yang dimana ABC of Death tuh kayak ngasih modal $5.000 Amerika gitu ke tiap masing-masing sutradara untuk bikin film. Nah, maksudnya kayak mereka nyindir buat bikin film $5.000 tuh mesti bikin film apa gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah mulailah ini jadi kayak cerita di balik cerita gitu kan. Lanjut lagi, R is for Remove, gue kasih nilai 5/10. Ini bener-bener nggak jelas banget sih, kayak ceritanya nggak terlalu dijelasin, tapi ya cuma mau sadis-sadisan doang, walaupun make up-nya cukup oke banget gitu. Tapi ya udah, kayak nyampe ke ending apaan sih, udah selesai gitu kan. Lanjut lagi, S is for Speed, gue kasih nilai 6,5/10. Di sini sebenarnya di awal-awal kayak agak absurd gitu ya, kayak apaan dah ini ceritanya kayak lagi di dunia game gitu kan. Cuma pas setelahnya, oh ternyata maksudnya ini tuh, jadi kayak ngerti aja sih maksudnya apa. Lanjut lagi ke T is for Toilet, gue kasih nilai 8,5/10. Sebenarnya untuk yang T ini tuh mereka sempet ngadain kompetisi gitu kan, kompetisi film pendek yang dari depannya T gitu. Jadi ini salah satu yang menang, yaitu film stop motion gitu pakai lilin gitu kan. Dan ini menurut gue ceritanya simple tapi sadis banget sih, bener-bener kayak film animasi stop motion lilin paling sadis yang kayak udah pernah gue tonton. Ya maksud gue Shaun the Sheep nggak kayak gini kan. Lanjut lagi, U is for Unearthed, gue kasih nilai 6,5/10. Sebenarnya di sini teknik kameranya paling menarik juga gitu ya, kayak dia pakai kamera first person ke karakter antagonisnya gitu, entah dia zombie atau apa ya, sesuai judulnya aja sih, Unearthed gitu kan. Nah, di sini ya sebenarnya gitu aja sih, nggak terlalu dijelasin banget, tapi cuma menang sadis aja sebenarnya. Lanjut lagi, V is for Vagitus, gue kasih nilai 6/10. Sebenarnya di sini gue kurang suka sama jalan ceritanya, walaupun ini terasa agak panjang gitu kan jalan ceritanya, tapi gue cukup suka dengan ya effort mereka untuk bikin film yang terasa futuristik banget, yang niat sampai ada CGI, ada robot-robotan gitu. Jadi ini kayak film yang niat banget sebenarnya untuk bikin film pendek, tapi ya ceritanya gitu aja gitu loh. Lanjut lagi, W is for, ada deh pokoknya rahasia. Pokoknya gue kasih nilai 3/10. Sebenarnya memang ini ceritanya jelek banget, bener-bener nggak jelas. Tapi kalian mesti nonton. Gue nggak mau ngasih tahu judulnya apa gitu ya, W is for apa gitu. Nah, cuma kalian mesti nonton dulu. Terus akhirnya kalian pas nyampe ke ending nih, pas nyampe ke bagian judulnya, kalian akhirnya tahu kayak, oh maksud judulnya ini tuh, kayak ya sesuai banget dengan judulnya. Dan lanjut lagi, X is for XXL, gue kasih nilai 9/10. Mungkin ini film kedua setelah Libido yang gue suka. Bener-bener kayak motivasinya jelas, karakter backgroundnya juga jelas, dan
maksudnya kayak memanfaatkan minim durasinya tuh dengan ya efisien gitu loh. Dan bahkan untuk adegan sadisnya pun ini juga sama sadisnya, bahkan menurut gue lebih sadis dibanding libido sih. Cuma kalau untuk gilanya lebih gilaan libido sebenarnya. Ini juga gila sih sebenarnya, cuma ya makanya ini sama-sama bagus sih menurut gue sama libido gitu kan. Lanjut lagi, Y is for Young Buck, gue kasih nilai 5/10. Ini juga ya biasa aja sih, kayak ya udah kelar gitu aja. Bukan sesuatu yang spesial banget. Lanjut lagi, Z is for Zetsumetsu, gue kasih nilai 1/10. Ini juga sama nggak jelasnya kayak F is for Fart gitu ya. Bener-bener dua film Jepang yang nggak jelas banget. Mendingan film Jepangnya tuh mendingan yang J aja sih. Yang Z sama F ini nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya aneh banget, aneh banget. Dan menurut gue dari total 26 film ini memang nggak semuanya bagus, banyak kan ya jelek-jelek semua gitu loh. Dan mostly memang biasa aja, tapi ya ada juga yang bagus dua film itu, L sama X gitu kan. Jadi kalau kalian mau nonton ya cuma dua film itu aja ya silahkan gitu. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.